Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, tempat tugas di SDN 012 Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Saya akan menyampaikan tentang kesimpulan pelatihan tentang pengimbasan semangat guru dengan tema seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Pelajaran yang pertama, kesimpulan pertama adalah resiliensi atau yang kita kenal dengan tangguh dan teknologi. Pertama, kita harus ketahui apa itu resiliensi. Resiliensi itu yaitu kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan kemunduran atau bahkan kegagalan. Dalam kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi untuk pelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula hingga ke mahir. SAMR itu adalah kepanjangan dari Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu adalah proses berpikir. Di dalamnya itu terdapat observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, kemudian menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktekkan dalam pikirannya itu dia menyampaikan bahwa saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi, maksudnya dalam tanya jawab, dalam video meeting, ketika menyusun materi, presentasi, atau ketika diskusi online di chat group, ketika memberikan komentar di LMS dan lain sebagainya. Pada pelajaran ketiga asinkronus yaitu creativity atau konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau suatu kejadian. Kemudian yang kedua, apa itu konten? Konten itu adalah segala sesuatu bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian, apa kaitan dengan pembelajaran dengan teknologi? Yaitu kaitannya adalah kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang paling penting dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah communication atau komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide atau pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat yang dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan baik. Ya, yang pertama membina hubungan baik. Kemudian yang kedua yaitu membagikan informasi. Yang ketiga adalah saling mendengar. Selanjutnya yang terakhir adalah saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa kita praktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah keadaan. Kemudian perasaan atau emosi, kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah permintaan berdasarkan perasaan atau kebutuhan. Pada kesimpulan pembelajaran yang kelima, empower teacher atau penerapan kelas campuran.
Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Ya, dengan mengadaptasi konsep Kartini R, yaitu pembelajaran campuran sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid untuk belajar. Kemudian kesimpulan yang keenam yaitu collaboration, yaitu kolaborasi atau menimbulkan dampak. Istilah kolaborasi dan kooperasi sering digunakan secara bergantian, namun pada kooperasi terdapat pembagian tugas yang jelas antara anggota tim. Sedangkan pada kolaborasi, seluruh anggota tim lebur menyelesaikan pekerjaan secara bersama. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu faktor dari 4 keterampilan pada abad 21 yang telah dirumuskan oleh UNESCO yang kita kenal dengan sebutan 4C, yaitu mencakup yang pertama critical thinking, yang kedua communication, yang ketiga creativity, dan yang terakhir C yang terakhir adalah collaboration. Itulah kesimpulan dari pembelajaran pelatihan yang saya ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.